menamakan negeri mereka dengan nama Jazirah, yang berarti semenanjung. Mereka beranggapan bahwa negeri mereka dikelilingi oleh lautan dari berbagai arah. Pada Jazirah Arab, batas-batas wilayahnya adalah Lautan Hindia, Teluk Arab, Gurun Irak dan Gurun Syam, dan Laut Merah. Wilayah Jazirah Arab terbagi menjadi 5 daerah, yaitu Hijaz, Yaman, Najd, Tihamah, dan Yamamah. Jika dipandang dari segi cara hidupnya, bangsa Arab dibedakan menjadi 2 macam, yaitu penduduk gurun Badui dan penduduk negeri Ahlul Hadar. Penduduk Badui yaitu orang-orang Arab yang tidak diketahui lagi keberadaannya, kecuali karena tersebut di dalam Al-Quran seperti kaum Ad dan Samud. Cara hidup mereka adalah suka berpindah-pindah, mengembara untuk mencari tanah yang dapat ditanami, mata air dan padang rumput untuk menggembala binatang ternak. Masyarakat ini asalnya adalah bangsa Arab penduduk padang pasir yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang selalu berperang-perangan karena keinginan memelihara hidup, di mana hanya yang kuat sajalah yang berkuasa akan wilayah yang mereka pilih. Sedangkan penduduk negeri adalah penduduk yang cara hidupnya menetap, tidak berpindah-pindah, dan tidak mengembara. Mereka mendiami Jazirah Arab bagian tepi seperti Hijaz, Hirah, Yaman, dan lain-lain. Penduduk negeri bermata pencaharian dengan berdagang dan bercocok tanam. Kehidupan penduduk negeri lebih teratur bila dibandingkan dengan kehidupan orang gurun, karena mereka sudah mampu membangun dan mengembangkan kebudayaan. Mereka juga telah mampu mendirikan kerajaan. Kondisi masyarakat Arab sebelum kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah dikenal dengan sebutan jahiliyah. Jika merujuk pada arti kata jahiliyah yang berasal dari bahasa Arab, dari kata jahala yang berarti bodoh, maka secara harfiah bisa disimpulkan bahwa masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang bodoh. Seorang pujangga Arab Syria, Jarji Zaidan, membagi masa jahiliyah kepada 2 masa, yakni 1. Arab Jahiliyah pertama atau Al-Arabul Jahiliyatul Ula, yaitu zaman sebelum sejarah sampai abad 5 Masehi. 2. Arab Jahiliyah kedua atau Al-Arabul Jahiliyatus Tsaniyah, yaitu dari abad ke-5 Masehi sampai lahir Islam. Seorang ahli sejarah Islam terkenal, Ahmad Amin, mendefinisikan kata-kata Arab Jahiliyah, yaitu orang-orang Arab sebelum Islam yang membangkang kepada kebenaran. Mereka terus melawan kebenaran, sekalipun mereka telah mengetahui bahwa itu benar. Di kalangan bangsa Arab terdapat 2 kelas masyarakat yang kondisinya saling berbeda. Di kalangan bangsawan, jika seseorang ingin dipuji dan menjadi terpandang di mata bangsa Arab karena kemuliaannya dan keberaniannya, maka dia harus banyak diperbincangkan oleh para wanita, karena adat yang paling berpengaruh saat itu adalah menjaga dan membela wanita, di mana kehormatan wanita lebih tinggi harganya daripada jiwa, harta, dan anak pinak. Hal inilah yang menjadikan wanita untuk menggunakan kesempatan mereka di medan perang dengan menampakkan semangat yang berapi-api kepada kaum laki-laki yang sedang bertempur.
Sedangkan kelas masyarakat yang lainnya beraneka ragam dan memiliki kebebasan hubungan antara laki-laki dengan wanita. Banyak hubungan di antara wanita dan laki-laki yang di luar wajar, seperti perzinaan, pernikahan secara spontan, laki-laki yang bisa mendatangi wanita-wanita pelacur, melakukan pernikahan istibdha, laki-laki dan wanita yang bisa saling berhimpun dalam berbagai medan pertempuran. Selain itu, mereka juga kerap mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka dengan alasan takut terbuka aib dan karena kemunafikan. Agama masyarakat Arab. Kepercayaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam mayoritas berpegang kepada agama Ibrahim alaihissalam yang menyeru dan menyembah Allah serta mengesahkannya dan memeluk agamanya. Kemudian muncul agama penyembah berhala oleh pemimpin Bani Khuza'ah Amr bin Luhai yang mengajak penduduk Mekah untuk membuat persekutuan terhadap Allah dengan cara menyembah berhala. Berhala-berhala yang terkenal Manat, Hubal, Lata, Uzza. Selain itu, muncul lagi keyakinan bahwa masyarakat Arab kala itu berada pada agama Ibrahim dengan tradisi penyembahan berhala, yang kemudian mereka meminta pertolongan kepadanya, menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, mengorbankan hewan sembelihan demi berhala dan menyebut namanya, percaya dengan pengundian nasib dengan anak panah di depan Hubal. Mereka juga percaya pada peramal orang pintar dan ahli nujum. Adapun dari mereka yang menyembah matahari dan bulan. Sementara sebelum itu sudah ada agama Yahudi, Masehi, Majusi, Nasrani, dan Sobi'ah yang masuk ke dalam masyarakat Arab. Kondisi ekonomi masyarakat Arab. Perniagaan di Yaman ada pada masa kerajaan Saba dan Himyar dengan meliputi perniagaan di laut dan di darat. Kemudian di negeri Yaman dijajah oleh bangsa Habsil dan bangsa Persia, menyebabkan mereka dapat menguasai perniagaan laut. Akan tetapi, mereka belum bisa menguasai perniagaan dalam Jazirah Arab. Salah satu faktor yang membuat penduduk Mekah dapat memegang peranan dalam perniagaan ialah orang-orang Yaman yang mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang perniagaan telah berpindah ke Mekah. Kota Mekah saat itu hari demi hari semakin masyhur setelah didirikannya bangunan Ka'bah. Banyak jamaah haji dari segenap wilayah Jazirah Arab berdatangan setiap tahunnya. Keadaan itu menyebabkan masyarakat Quraisy amat dihormati oleh bangsa Arab. Terlebih penghargaan dan pelayanan masyarakat Quraisy terhadap jemaah tanah Arab. Keadaan bumi yang kering dan tandus menyebabkan penduduknya suka merantau untuk berniaga. Beberapa hal yang diperniagakan dalam masa jahiliyah adalah minyak wangi, kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit, senjata, rempah-rempah, gandum, minyak zaitun, beras jagung, dan tekstil. Syair Arab. Syair adalah salah satu seni yang paling indah dan amat dihargai serta dimuliakan oleh bangsa Arab. Di zaman jahiliyah, para penyair berkumpul di pasar Ukas, Majinah, Zulmajaz untuk menunjukkan syairnya kepada orang-orang, sehingga mereka memuji dan merasa bangga dengan penyair-penyair mereka. Syair-syair yang terpilih kemudian digantung di Ka'bah, tidak jauh dari patung dewa-dewa pujaan mereka. Seorang penyair mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam masyarakat bangsa Arab.
Jika dalam suatu kabilah muncul seorang penyair, maka berdatanganlah utusan dari kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan selamat kepada kabilah itu. Untuk itu, diadakan perayaan dan jamuan besar-besaran dengan menyembelih binatang-binatang ternak. Wanita-wanita dari kabilah pun keluar untuk menari, menyanyi, dan bermain musik. Pengaruh syair pada bangsa Arab kala itu adalah syair dapat meninggikan derajat yang tadinya hina atau sebaliknya dapat menghina-hinakan seseorang yang tadinya mulia.